Baik, ini adalah video kedua dari materi metabolisme mikrobia ya. Jadi mohon maaf jika penjelasan yang metabolisme mikrobia yang pertama yaitu katabolisme itu cukup cepat karena memang materi yang pertama itu adalah materi gabungan. Nggak hanya tentang katabolisme saja, tapi teman-teman juga harus belajar tentang yang pertama adalah deskripsi dari enzim. Ya, jadi memang uh, metabolisme yang pertama itu mempelajari tentang enzim dan juga katabolisme. Sedangkan untuk metabolisme mikrobia yang kedua ini hanya belajar tentang anabolisme saja. Jadi relatif lebih sedikit ya kalau kita bandingkan. Semoga teman-teman masih bisa menyimak dengan baik pemaparan materi dari metabolisme mikrobia ya. Karena ini adalah materi yang cukup penting dan cukup sulit ya. Meskipun sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan basicnya di biologi umum ya tentang metabolisme ya, pada dasarnya sama. Baik, kalau tadi sudah kita bahas tentang katabolisme, sekarang adalah anabolisme ya. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan ya dari smaller molecules ditambah energi menjadi large molecules ya. Jadi molekul kecil tambah energi menjadi molekul yang besar ya. Berbeda dengan yang satunya ya. Yang pertama tadi kita bahas ada katabolisme ya. Dari large molekul atau molekul yang besar nanti diuraikan atau dipecah ya menjadi molekul yang lebih kecil tapi menghasilkan energi ya atau panas gitu. Nah, anabolisme adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya adalah fotosintesis, yaitu energi cahaya, dan kemosintesis ya. Anabolisme yang menggunakan reaksi kemis atau kimia ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan katabolisme dan anabolisme ya yang dapat teman-teman baca lebih detail di bagian PPT-nya ya. Di antaranya adalah sumbernya ya. Sumbernya menggunakan O2 untuk katabolisme, sedangkan anabolisme itu menggunakan energi cahaya matahari ya. Oke, kita bahas fotosintesis in bacteria ya, karena mungkin teman-teman sudah sering belajar fotosintesis pada tumbuhan, nah sekarang di bakteri ya. Apakah berbeda atau sama? Mari kita lihat ya. Ada 3 domain makhluk hidup, diantaranya ada Archaebacteria, Eubacteria, dan Eukarya yang bisa melakukan fotosintesis. Ya. Domain yang paling primitif yaitu bakteri purba atau Archaebacteria, diantaranya ada Halobacteria yang bisa mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ya. Nah, akibatnya mekanisme halobakteria yang mengubah cahaya ini agak berbeda dengan organisme tingkat tinggi yang kita kenal sebagai tumbuhan ya. Karena halobakteria ini tidak bisa menggunakan CO2 sebagai sumber karbon ya, tapi berbeda. Nah, untuk klasifikasinya ada anoksigenik fotosintetik bakteria dan oksigenik fotosintetik bakteria, yaitu bakteri yang fotosintesisnya tidak menghasilkan oksigen dan bakteri yang fotosintesisnya itu menghasilkan oksigen ya. Kemudian contohnya di sini ada bakteri ungu sulfur ya. Ungu non bakteri sulfur ya. Kemudian bakteri belerang hijau dan hijau bakteri non sulfur ya. Meskipun agak membingungkan, kenapa kok membingungkan? Karena ini adalah terjemahan ya. Jadi memang lebih enak belajar langsung. Oke, jadi bakteri fotosintetik anoksigenik itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok ya, atas dasar warna pigmennya. Bakteri ungu, bakteri hijau, dan heliobakteria. Nah, yang pertama ada purple bacteria ya. Purple itu apa sih? Ungu ya. Oke. Nah, untuk fototrof anoksigenik ini berlangsung dalam kondisi anaerobik ya. Jadi dengan adanya cahaya tidak menggunakan air sebagai donor elektronnya ya, mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi ya. Jadi ini berbeda. Sintesis pigmen ini ditekan oleh oksigen. Nah,
bakteri ungu ini mengandung pigmen BCHLA ya dan B ya, bakterioklorofil. Ini adalah pigmennya. Pigmen fotosintesis tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya ya. Jadi pada intensitas cahaya tinggi ada bagian dari fotoaparatus yang bisa dihambat sehingga tidak mempengaruhi ya. Karotenoid itu bisa menimbulkan warna pigmen ungu ya. Kekurangan karotenoid akan menjadi hijau biru ya, yang menjadi warna dari BCHLA. Oke. Bakteri ungu bisa kita bagi menjadi dua, ada bakteri ungu sulfur dan bakteri ungu non belerang. Nah, untuk bakteri sulfur sendiri ya, ini ada bakteri dari famili Chromatiaceae ya, merupakan bakteri gram negatif yang mengandung BCHLA dan B yang hidupnya itu kemolitotropik ya. Jadi ada di tempat yang gelap. Sel-sel bakteri ungu sulfur ini lebih besar dari bakteri hijau ya. Ditemukan di zona anoksik ya, tidak ada oksigennya di danau atau mata air belerang karena banyak sulfurnya, jadi nggak ada oksigennya. Ini contohnya ya. Dari sini aja kita bisa lihat ternyata ungunya kayak gini ya, ungunya bagus ya. Contohnya apa? Ada Ectotheorodopspira ya, ada Chromatium, ada Theocapsa, Theospirillum, Theodictyon dan Theopedia ya. Lalu ada purple non-sulfur bacteria ya. Jadi bakteri ungu non-sulfur ya. Ini dari famili Ectotheorodopspiraceae ya. Nah, ini menggunakan metabolisme fermentatif ya. Sementara yang lain bisa tumbuh anaerob dalam gelap melalui respirasi, di mana donor elektronnya adalah H2. Ya. Kemudian ini adalah contohnya ya bakterinya. Ada Rhodomicrobium, ada Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, dan Rhodogillus. Nah, selanjutnya ada green bacteria ya. Jadi ini adalah bakteri yang berwarna hijau. Selain berwarna hijau, kadang juga berwarna coklat ya, karena kandungan karotenoid lainnya. Green bacteria itu adalah bakteri gram negatif ya. Jadi kalau kita lakukan pengecatan gram, dia akan berwarna apa? Ya, merah ya. Oke, bakteri ini mempunyai BCHLC, D, dan E ya. Kemudian ada BCHLA-nya sedikit ya. Alat fotosintesisnya kita sebut sebagai klorosom ya. Kemudian bisa kita bagi menjadi dua, ada belerang hijau dan juga non belerang hijau. Ini adalah bakteri belerang hijau atau green sulfur bacteria. Contohnya ada Chlorobiaceae ya. Non motil, nggak bisa bergerak, bentuknya adalah bacillus, spiral atau kokis ya. Ada klorosomnya, contohnya ada Chlorobium, Prosteochloris dan Pelodictyon ya. Ini bisa menyimpan belerang secara ekstraseluler. Kemudian ada bakteri non-sulfur bacteria ya. Ini pigmennya ada BCHLA, BCHLC dan karotenoid ya. Ini tidak bisa menyimpan belerang ya. Contohnya ada Chloroflexus ya. Namanya mungkin agak susah-susah, nggak jarang dengar ya. Kemudian ada yang ketiga ya, ada Heliobacteria ya. Nah, ini berdasarkan hasil sequencing 16 srRNA, Heliobacter ini berbeda dengan bakteri fotosintetik lain ya. Kenapa? Karena Heliobacteria ini gram positif yang warnanya ungu ya. Kemudian bentuknya bacillus, motil, kadang non motil juga ya. Lalu dapat membentuk endospora, tentu saja karena dia adalah gram positif ya. Contohnya ada Heliobacterium, Helospilum, Heliobacillum ya. Untuk pigmennya ada BCHLG ya. Kemudian ada oksigenik fotosintetik bakteria ya. Ini bakteri fotosintetik oksigen yang bersifat uniseluler atau multiseluler ya. Ada pigmennya yaitu bakterioklorofil A. Kemudian sebagian besar adalah gram negatif ya, cyanobacteria. Untuk pigmennya selnya tidak mengandung karotenoid klorofil ya.
Kemudian adanya karotenoid fotosintesis dapat terjadi pada semua bagian tubuh jaringan ya, di bagian-bagian selnya ya. Ini adalah pigmennya, ada klorofil dan bakterioklorofil ya. Ini ada panjang gelombang yang diterima untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada bakteri fototrop anoksigenik ya. Contohnya adalah bakteri ungu dan hijau fototropik ya. Untuk pigmennya ada bakteri klorofil A, bakteri ungu, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah penampang TEM ya, atau transmission electron microscope dari bakteri belerang hijau. Ini untuk modelnya ya, gambar skematisnya. Ada struktur karotenoid yang biasanya berwarna kuning, merah, coklat, dan hijau yang bisa menyerap cahaya ya. Jadi karotenoid ini digunakan untuk fotosintesis dari bakteri klorofil ya. Nah, cahaya terang bisa berbahaya bagi sel. Sedangkan karotenoid ini bisa memadamkan spesies oksigen beracun ya. Ada ROS ya, ada reaktif oksigen spesies yang ini biasanya bersifat racun bagi sel ya, termasuk pada sel bakteri. Lalu ada picobiliprotein dan picobilisom ya. Ini ada picobiliprotein merah yang disebut sebagai picoeritrin, bisa menyerap panjang gelombang 550 nanometer ya, dan juga ada picobiliprotein biru yang kita sebut picocyanin yang menyerap pigmen pada panjang gelombang 620 nanometer ya. Kemudian lanjut ke ini tempat terjadinya reaksi fotosintesis, kita sebut sebagai kromatopor yang ada di gambar ini. Ini adalah perbandingan dari aliran elektron bakteri ungu, bakteri green sulfur, Heliobacteria. Ya. Kemudian ada sintesis ATP, ini bisa dipelajari sendiri ya. Silahkan teman-teman baca bagaimana sintesis protein, bagaimana sintesis ATP itu dilewatkan melalui fotosistem. Ya, ini ada di SPT, ada di biologi umum juga, dan diulangi lagi ya. Karena sebenarnya memang untuk bentuk fotosintesis itu memang hampir mirip-mirip ya, termasuk di bakteri ya. Nah, ini Kelvin Benson atau siklus gelap ya, teman-teman pasti sudah hafal ya. Ada Rubisco, kemudian diubah menjadi apa namanya 6 molekul G3P ya, dan sebagainya. Ini sama persis dengan yang di tumbuhan. Ada fiksasi, reduksi, regenerasi seperti itu. Ini adalah sumbernya ya. Teman-teman bisa belajar dari Brook, kemudian ada apa namanya Prescott seperti itu.